Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Ini adalah pertemuan pertama kita di dalam kegiatan kita selama 7 hari ke depan, yaitu bimbingan cara tepat lunas utang. Nah, nanti akan ada banyak materi yang akan kita bahas, diantaranya adalah tentunya utang dengan perbankan, terus juga utang dengan pinjaman online, dan aneka hutang yang lainnya tentunya. Nah, perkenalan dulu, nama saya Muhammad Nasrullah Al-Jufri, saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya owner Bumen Jaya Propertindo yang bergerak di bidang properti, juga pemilik atau pendiri founder dari dua sekolah gratis dan founder dari beberapa yayasan sosial dan pendidikan. Nah, langsung saja kita untuk materi pertama kita pada kesempatan kali ini. Kita karena akan berbicara tentang utang, tentunya pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa kita bisa terjerat utang. Saya kira banyak alasan kenapa orang itu terjerat utang gitu ya. Tetapi secara umum adalah ada beberapa hal yang menyebabkan orang-orang itu terjerat kepada utang. Mengapa ini perlu kita pelajari terlebih dahulu? Karena dengan kita mengetahui kenapa kita dulu terjerat utang, maka ke depan kita akan bisa lebih mengendalikan diri, kita akan lebih waspada, sehingga kedepannya di dalam mengambil keputusan kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama. Nah, mengapa kita terjerat utang? Di sini saya akan menjelaskan tiga saja, diantaranya adalah tidak memiliki kontrol diri yang kuat, kemudian mindset yang salah tentang uang, serta yang ketiga adalah situasi dan kondisi tanpa pilihan. Nah, di dalam masalah tentang tidak memiliki kontrol diri yang kuat maksudnya bagaimana? Tidak memiliki ini adalah faktor yang paling banyak yang terjadi kepada sahabat-sahabat semua, yang rata-rata mereka terjerat kepada utang adalah karena tidak memiliki kontrol diri yang kuat. Di sini banyak orang mudah terpengaruh oleh orang lain sehingga saran, ide, pendapat dari orang lain dengan mudah bisa langsung diterima tanpa berpikir lebih teliti lagi, tanpa berpikir panjang lagi, tanpa berpikir sehat lagi. Sebagai contoh, ketika ada orang mengatakan kalau tidak utang dari mana kita mau bisa bisnis. Nah, ini adalah mindset atau pola pikir yang ditanamkan orang lain kepada kita. Karena itu terus-menerus berulang-ulang dilakukan, sementara kondisi kita hari ini memang tidak memiliki modal untuk langsung memulai, yang saya maksudkan adalah modal uang, maka akhirnya mindset yang ditanamkan itu pun serasa masuk akal buat otak kita. Iya ya, kalau nggak utang bagaimana nanti? Nggak mungkin saya akan bisa memulai bisnis kalau tidak dengan utang. Nah, kemudian ada juga mindset yang lainnya. Kalau tidak utang, maka bisnis tidak akan jadi besar. Semua bisnis besar pasti punya utang. Ini adalah mindset juga yang ditanamkan oleh masyarakat. Di masyarakat kita menjadi sesuatu yang umum, karena memang ketika kita toleh kiri kanan, kita lihat siapapun mereka yang memiliki bisnis besar, mereka selalu ketika dikatakan modal besar mereka adalah dari utang bank, sehingga mereka bisa menjadi pengusaha yang besar dan sangat diakui dan diperhitungkan tentunya. Nah, maka pendapat seperti ini pun serasa masuk akal karena ada pembuktiannya, di mana pengusaha-pengusaha besar selalu memiliki utang. Terus kemudian juga ada yang mengatakan kalau tidak berhutang, gitu ya. Kalau tidak berhutang maka tidak akan memiliki. Nah, maka banyak, kalau pengen punya motor ya kredit, kalau pengen punya mobil kredit. Nah, ini memang mindset ya. Memang mindset, sebenarnya sih tidak masalah ketika hal itu lebih ya, pendapatan atau penghasilan kita memang mampu untuk membayarnya, dan yang digunakan untuk membayar adalah free cash. Ya, yang membayar free cash silahkan, nggak ada masalah. Tetapi yang jadi persoalan adalah jika yang digunakan adalah
operating cash flow. Nah, nanti akan di dalam video-video berikutnya saya akan jelaskan bahasa-bahasa keuangan ya, free cash, operating cash flow itu ya, dan lain-lain itu akan saya jelaskan. Ketika yang digunakan adalah uang pokok kita yang seharusnya digunakan untuk keluarga kita, untuk makan, untuk sekolah itu ya, anak-anak kita, atau yang seharusnya kita gunakan untuk keperluan yang memang bersifat pokok, tiba-tiba kita gunakan untuk kredit motor misalkan, maka tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap finansial kita. Kedepannya pasti kita akan bermasalah untuk masalah finansial, sehingga kita terjebak kepada utang kredit dan masih akan terjebak kepada utang-utang yang lainnya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, disinilah mindset atau ide atau pendapat, pola pikir orang lain ditanamkan kepada diri kita. Kalau kita tidak memiliki kontrol diri yang kuat, maka tentu kita itu akan dengan mudah menerima pendapat-pendapat tersebut, karena memang pendapat-pendapat yang disampaikan itu adalah memiliki fakta, gitu ya, memiliki fakta yang tidak terbantahkan. Karena banyak orang memulai usaha memang harus dengan hutang. Ada orang yang bisnisnya besar karena utang, ada orang yang akhirnya punya ini dan itu karena utang. Betul, itu memang fakta yang ada. Terus kemudian tidak memiliki kontrol diri yang kuat juga bisa berarti karena dia itu ingin diakui oleh orang lain, yaitu dengan menaikkan gengsinya, ingin dianggap sukses, ingin terlihat kaya, ya, ingin terlihat wah di depan orang lain. Nah, ini adalah persoalan juga yang memang banyak dialami oleh banyak orang. Banyak yang tidak sabar itu ya di dalam terutama mengelola bisnis, misalkan kepingin bisnisnya cepat-cepat berkembang dari satu tempat punya cabang beberapa dengan cepat. Nah, ini merupakan prestis tersendiri karena ingin dianggap atau diperhitungkan oleh orang lain. Nah, jadi eh, bukan masalah apakah memang bisnisnya sudah layak untuk memiliki cabang, tetapi yang dipertimbangkan adalah ingin segera diakui sebagai pengusaha besar. Ada yang juga ingin diakui sukses itu ya oleh keluarganya, oleh koleganya, oleh teman-temannya, oleh tetangganya, maka segera bangun rumah besar, bangun beli mobil mewah dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh di mana dia tidak memiliki kontrol diri yang kuat sehingga ingin diakui oleh orang lain. Lalu kemudian bisa juga karena memang boros itu ya. Pengeluaran yang tidak perlu, yang sebenarnya hanya memperturutkan keinginan tetapi bukan kebutuhan. Jadi eh, apa kalau memang itu merupakan kebutuhan yang memang harus dipenuhi, maka ya sudah, tidak ada masalah itu ya. Tidak ada masalah seandainya memang harus dikeluarkan. Tetapi ketika pengeluaran tersebut melampaui batas kemampuan kita karena kita membiayai gaya hidup kita yang boros itu ya. Kalau bisa makan makanan sederhana, kenapa harus di resto mewah? Kalau bisa pakai pakaian yang sederhana yang sudah cukup baik dan rapi, sopan, kenapa harus membeli yang bermerek yang mahal jutaan? Kalau memang rekreasi dekat-dekat dengan kita, dengan tempat tinggal kita yang murah cukup, kenapa harus pergi antar pulau bahkan ke luar negeri? Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya ini pemborosan itu ya. Pemborosan di mana kita itu membiayai gaya hidup. Karena yang namanya membiayai gaya hidup itu mau sampai kapanpun itu tidak akan pernah cukup. Gaya hidup itu tidak akan pernah cukup untuk dibiayai. Nah, ini adalah persoalan yang harus sahabat-sahabat semua perhatikan gitu ya. Perhatikan supaya ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama karena tidak memiliki kontrol diri yang kuat. Maka ketika sudah mengetahui bahwa ini adalah persoalan di mana kita terjebak kepada utang adalah karena tidak memiliki kontrol diri yang kuat, maka mulai saat ini mulai perkuat kontrol diri. Ketika ada ide-ide dari orang lain yang sebenarnya ide itu walaupun didukung dengan kenyataan,
Tetapi kalau hal itu tidak baik untuk kita, belum waktunya untuk kita, belum kemampuannya untuk kita, ya kita nggak usah ngikuti. Tidak harus ide itu harus kita ambil. Kenapa? Karena resiko ketika mengambil keputusan itu bukan di orang yang memberikan ide, tetapi kita sendirilah yang akan menanggung resikonya. Maka jika sudah mengetahui bahwa kontrol diri yang kuat itu adalah sangat penting, tidak perlu lagi merasa ingin diakui orang lain. Buat apa diakui orang lain ketika kita sendiri merasakan penderitaan yang luar biasa karena tekanan utang. Terus tidak mulai pikirkan juga tentang pemborosan. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan efisiensi. Karena ketika sudah berbicara utang, maka yang harus dilakukan selain meningkatkan pendapatan adalah mengurangi pengeluaran. Jadi fokus di dalam lunas utang itu dua itu saja sebenarnya. Meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran. Ini yang harus difokuskan. Tetapi caranya bagaimana tentunya nanti kita akan bahas secara panjang lebar. Terus kemudian mindset. Mindset yang salah di dalam memahami tentang uang ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita ya. Mindset yang salah tentang uang itu adalah diantaranya misalkan adalah solusi dari setiap masalah adalah uang. Jadi seolah-olah banyak orang misalkan ya termasuk solusi dari masalah kita saat ini yaitu utang. Banyak orang mengira bahwa solusi lunas utang yang paling utama adalah punya uang. Padahal kalau mindsetnya belum diperbaiki, mindsetnya belum dibetulkan, walaupun orangnya misalkan punya utang ya 100 juta, maka ketika dia dikasih uang 100 juta, maka tidak akan butuh waktu lama utangnya setelah lunas, maka dia akan terjerat utang yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena mindsetnya belum betul. Maka tidak perlu heran ketika orang yang mindsetnya belum betul, ketika dia punya utang, dijualkan aset sana, dijualkan aset sini, diutangkan sana, utangkan sini. Bukannya berkurang utangnya, justru malah semakin tahun semakin banyak utangnya di mana-mana. Ini walaupun sudah dijualkan aset, hanya berkurang beberapa bulan, lalu kemudian naik lagi utangnya. Kenapa ini terjadi? Karena dia memiliki mindset yang salah tentang uang, mindset yang salah tentang utang. Ini harus dipahami betul oleh sahabat-sahabat semua. Kemudian mindset yang salah yang lain apa? Untuk mengembangkan bisnis yang diperlukan adalah uang. Nah, ini adalah pola pikir yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika semuanya ditumpukan kepada uang, maka ketika kita tidak memiliki uang, berarti kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Padahal nanti saya juga akan share bagaimana mengembangkan bisnis yang tidak harus menggunakan uang. Artinya tidak menggunakan uang bagaimana? Artinya kita tidak perlu utang sana, utang sini. Yang memang sudah kita miliki, uang yang ada, potensi yang ada, barang yang ada, bagaimana caranya kita kembangkan. Bahkan seandainya kita nggak punya uang, nggak punya barang, kita pun masih tetap bisa berbisnis. Maka nanti salah satu materi yang akan saya bocorkan untuk sahabat-sahabat semua adalah creative business opportunity. Bagaimana nanti saya bocorkan materi dari creative business opportunity, mengembangkan bisnis, membangun bisnis, membuka bisnis dengan tanpa modal, itu bisa. Jadi ini mindsetnya ya, mindsetnya di dalam mengembangkan bisnis yang diperlukan uang, padahal tidak harus uang. Ini. Kemudian mindset yang salah apa? Untuk membangkitkan usaha yang sedang bangkrut yang diperlukan uang. Uang ini sifatnya di dalam bisnis itu seperti orang yang membuat roti, kemudian dia itu memanggang rotinya dengan api. Lah, api ini adalah seperti uang. Memang uang dengan adanya api maka roti akan bisa masak, akan bisa matang.
Tetapi bayangkan ketika rotinya kurang empuk, maka yang ditambahi api. Apa yang terjadi? Gosong. Ketika kurang asin atau kurang manis, kemudian ditambahkan api, maka yang terjadi apa? Gosong lagi. Nah, ini artinya apa? Artinya belum tentu ya, atau tidak mesti atau belum tentu ketika usaha kita jatuh ternyata masalahnya adalah karena tidak punya uang, masalahnya karena perlu suntikan modal, belum tentu. Bisa jadi karena memang manajemen kita yang jelek, bisa jadi karena pelayanan kita yang jelek, dan banyak hal yang sebenarnya bisa jadi karena kita selama ini nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan usaha marketing, tidak melakukan usaha sales, dan lain sebagainya. Nah, inilah kesalahan fatal, sehingga ketika bisnis sepi, tiba-tiba kita hanya merasa sepertinya ini karena kurang uang, supaya produknya diperbanyak, supaya bisa stok banyak-banyak. Yang ada malah semakin bangkrut seandainya permasalahannya adalah karena manajemen, karena marketing, ataupun karena hal-hal yang lainnya. Nah, sementara yang benar adalah mindset yang benar bagaimana? Uang sifatnya adalah hanya sebagai alat untuk mempermudah, bukan untuk menentukan. Jadi uang itu untuk mempermudah, tetapi uang bukanlah penentu keberhasilan di dalam kita membangun bisnis, bukanlah penentu keberhasilan kita di dalam bangkit dari usaha yang bangkrut, bukan keberhasilan pula penentu keberhasilan untuk bisa lunas hutang. Nah, ini adalah mindset yang harus dimiliki oleh sahabat-sahabat semua. Nah, ini di sini adalah materi pertama kita yang perlu silahkan nanti diulang-ulang agar apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh sahabat-sahabat semua, sehingga mindset ini bisa betul-betul melekat kepada sahabat-sahabat semua. Maka langkah pertama untuk menuju lunas hutang adalah miliki kontrol diri yang kuat, miliki mindset yang benar. Semoga bermanfaat. Besok kita akan bertemu lagi untuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.